wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Permata, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi, kelas 1B, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tugas mata kuliah fikih tentang perceraian dan rujuk. Dengan dosen pengampu Bapak Ade Ariandi Saputra, MPDI, dengan pembahasan yang pertama, perceraian. Dalam perceraian ini terdapat pembahasan pengertian perceraian, jenis perceraian, syarat-syarat perceraian menurut hukum Indonesia, dan dampak hukum positif tentang perceraian. Yang kedua, rujuk. Dalam rujuk terdapat pembahasan pengertian rujuk, hukum rujuk dalam Islam, dan syarat rujuk. Pembahasan yang pertama, perceraian. Perceraian menurut agama Islam. Islam membimbing umatnya agar tidak memecah belah persaudaraan di antara sesama muslim. Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang akan kita mendapat pahala jika melakukannya. Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun hal ini jikalau sepasang suami istri melakukan perceraian. Alkisah mengatakan bahwa arsi terguncang segitu dasarnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal. Jadi, perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami dan istri. Suami istri disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Yang B, jenis perceraian. Yang pertama, talak raj'i, yaitu perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Yang kedua, talak bain, yaitu perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya. Yang ketiga, talak sunni, yaitu perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri saat masih suci tersebut. Yang keempat, talak bid'i, yaitu perceraian ini terjadi apabila suami mengucapkan talak kepada istrinya saat istrinya sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah melakukan hubungan suami istri kembali. Yang kelima, talak taklid, yaitu perceraian ini terjadi apabila suami menceraikan istri dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, jika syarat atau sebab yang ditentukan itu berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak. Yang keenam, gugat pasak adalah gugat cerai yang dilakukan oleh istri tanpa adanya kompensasi kepada suami akibat beberapa perkara, seperti suami tidak memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan berturut-turut, suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut tanpa kabar, suami tidak melunasi mahar yang disebutkan saat akad nikah, baik sebagian atau seluruhnya sebelum terjadi hubungan suami istri, atau adanya perlakuan buruk dari suami kepada istri. Yang ketujuh, khulu', yaitu perceraian. Khulu' merupakan perceraian yang terjadi dari hasil kesepakatan antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri kepada suami. Yang C, penyebab perceraian. Terdapat beberapa faktor utama yang biasanya menjadi penyebab perceraian, yakni yang pertama, faktor ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor moral. Selain beberapa faktor tersebut, ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian seperti cemburu, krisis, poligami, tidak sehat, di penjara, kawin paksa, penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan cacat biologis.
Yang C. Penyebab perceraian. Terdapat beberapa faktor utama yang bisa menjadi penyebab perceraian, yaitu yang pertama, faktor ketidakharmonisan. Tidak ada tanggung jawab. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor moral. Selain beberapa faktor tersebut, ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perceraian, seperti cemburu, krisis, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan cacat biologis. Yang D. Syarat-syarat perceraian dalam hukum di Indonesia. Pada bab 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang tata cara perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP 9 atau garis miring 1975 sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihah lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang E. Dampak perceraian. Dampak perceraian yaitu yang pertama, dampak terhadap suami atau istri. Akibat perceraian adalah suami atau istri hidup sendiri-sendiri. Suami atau istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri, dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup karena kehilangan pasangan hidup. Karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan pasangan hidup yang abadi. Yang kedua, dampak terhadap anak. Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak, yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya, meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Yang ketiga, dampak terhadap harta kekayaan. Apabila terjadi perceraian, maka perikatan menjadi putus dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan. Perikatan tersebut, jika ada perjanjian perkawinan, pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan, yaitu harta bawaan dan harta perolehan, serta harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap diakui dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.
Pembahasan yang kedua, rujuk. Yang A, pengertian rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadi talak raj'i di antara talak 1 dan talak 2 dan sebelum habis masa iddah, yaitu masa saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Yang B, hukum rujuk dalam hukum Islam. Hukum rujuk sebagaimana tertulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 228-229 yang berbunyi, wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kurung. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan dalam rahimnya jika mereka beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka menghendaki islah. Dan pada wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menuntut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan pada mereka, kecuali kalau kedua khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami atau istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Asal hukum rujuk adalah mubah atau jais, yang berarti diperbolehkan. Namun, hukum rujuk dapat berkembang tergantung pada situasi suami atau istri tersebut. Hukum rujuk menjadi wajib khusus untuk laki-laki yang memiliki istri lebih dari 1, dan jika pernyataan talaknya jatuh sebelum dirinya menyelesaikan hak-hak istrinya. Kalau belum selesai, suami wajib mengajak istri rujukkan kembali. Yang kedua, merujuk menjadi sunnah hukumnya jika bersatu kembali lebih bermanfaat daripada meneruskan proses perceraian. Namun akan menjadi makruh jika berpisah lebih baik daripada bersama kembali. Hukum rujuk dapat menjadi haram jika bersama kembali dalam pernikahan justru membuat istri semakin menderita. Yang C, hukum rujuk dalam hukum Indonesia. Pasal 163. Yang pertama, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Yang kedua, rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal A. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul. Yang B. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan zin dan kulung. Pasal 164. Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah, disaksikan 2 orang saksi. Pasal 165. Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan agama. Pasal 166. Rujuk harus dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk, dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikat kepada instansi yang mengeluarkannya. Yang D, syarat rujuk. Ada beberapa syarat rujuk yang perlu dipenuhi agar menjadi sah di mata agama. Yang pertama, talak yang jatuh bukanlah talak 3, melainkan talak raj'i. Yang kedua, rujuk dilakukan pada masa iddah atau masa menunggu istri. Jika sudah lewat masa iddah,
suami tidak dapat mengajak istri untuk rujuk kembali, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Yang ketentuan rujuk. Yang pertama, rujuk hanya boleh dilakukan apabila akan membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi istri dan anak-anak. Yang kedua, rujuk hanya dapat dilakukan jika perceraian baru terjadi 1 atau 2 kali. Yang ketiga, rujuk hanya dapat dilakukan sebelum masa menunggu atau masa iddah habis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan perceraian dan rujuk. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf kepada Bapak dan kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.